Mabes Polri gelar rapat koordinasi operasi Nusantara Cooling System Pengamanan Pemilu 2024. Polres Sukabumi berhasil selamatkan 19 korban TPPO yang akan diberangkatkan ke Australia. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Bayangkara Entrepreneurship Concept Competition. Pemirsa, senang sekali saya Lydia Rotinsulu kembali menjumpai Anda dalam Presisi Utama edisi Sabtu 7 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan rangkuman informasi lainnya yang terjadi sepanjang minggu ini. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Satgas Penanggulangan Narkoba berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan Malaysia Riau. Dari pengungkapan ini, Satgas Penanggulangan Narkoba menyita barang bukti sebanyak 320 kg sabu dan lebih dari 300.000 butir pil ekstasi. Kasatgas Penanggulangan Narkoba Irjen Pol Asep Edi Suheri memimpin konferensi pers pengungkapan narkoba jaringan Malaysia Riau. Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Bareskrim Polri Lantai 9, hari Selasa 3 Oktober 2023, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan keberhasilan Satgas Penanggulangan Narkoba yang mengungkap 4 kasus menonjol. Dari pengungkapan ini, Satgas Penanggulangan Narkoba mengamankan barang bukti sebanyak 320 kg sabu dan 333.973 butir ekstasi. Selanjutnya dari 110 laporan polisi yang kami tangani, terdapat 4 kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba. Dari 4 kasus tersebut, ada 8 tersangka yang sudah ditangkap, serta 320,60 kg sabu dan 35.973 butir ekstasi telah berhasil kami sita. Selanjutnya, adapun 4 kasus menonjol yang kami maksud antara lain. Yang pertama, kasus yang diungkap dari Joint Operation Direktorat Narkoba, Polda Riau dan Polda Metro Jaya dengan TKP perairan di wilayah Bengkalis, Riau, di mana telah diamankan barang bukti sabu sebanyak 147 kg dengan tersangka inisial R, D, dan E. Modusnya mereka menyelundupkan sabu-sabu dengan melalui jalur laut di perairan Bengkalis, Riau. Selanjutnya kedua, kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dengan TKP Provinsi Aceh, di mana telah diamankan barang bukti sabu sebanyak 173,27 kg dengan tersangka inisial A alias P dan MN. Modus operandi yang dilakukan adalah menyelundupkan narkoba melalui jalur perairan di Banda Aceh. Dan yang ketiga, kasus yang diungkap oleh Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dengan TKP di Banten dan di DKI Jakarta, di mana telah diamankan barang bukti sebanyak 287.973 butir ekstasi dan 330 gram sabu dengan tersangka inisial RF dan R. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah menyelundupkan narkoba yang disamarkan dengan makanan hewan. Selanjutnya, yang keempat, kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dengan TKP Provinsi DKI Jakarta dan Banten, di mana telah diamankan barang bukti sebanyak
55.000 butir ekstasi dengan tersangka inisial FA. Adapun modus operandi yang dilakukan adalah menyembunyikan ekstasi di dalam plafon mobil AS. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu mengedarkan narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Dalam upaya mengamankan jalannya pemilu tahun 2024, Mabes Polri menggelar rapat koordinasi operasi Nusantara Cooling System bertempat di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Operasi ini melibatkan 4 satgas dan 8 subsatgas untuk meminimalisir isu negatif dengan mengutamakan tindakan preemptif dan preventif. Untuk mengamankan jalannya pemilu 2024, Mabes Polri menggelar rapat koordinasi operasi Nusantara Cooling System di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Senin 2 September 2023. Dalam pelaksanaannya, operasi Nusantara Cooling System melibatkan 4 satgas dan 8 subsatgas. Satuan tugas ini melakukan pembinaan masyarakat, patroli dialogis, dan patroli siber. Wakabareskrim Polri selaku Kaops Nusantara Cooling System Irjen Pol Asep Edi Suheri mengingatkan pentingnya kerjasama antara Polri dan masyarakat untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai. Untuk itu Bapak Kapolri menerbitkan surat perintah pada tanggal 25 Agustus tahun 2023 untuk melaksanakan operasi Nusantara Cooling System yang dimulai sejak tanggal 11 September tahun 2023. Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di ruang siber, dengan mengutamakan tindakan preemptif dan preventif. Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan kegiatan upaya penegakan hukum. Jadi preemptif dan preventif. Operasi Nusantara Cooling System yang akan dimulai pada 11 September 2023 untuk meminimalisir isu negatif dan mengutamakan tindakan preemptif dan preventif. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi memimpin dan membuka langsung latihan praoperasi Tribrata Agung 2023 dalam rangka pengamanan kegiatan konferensi tingkat tinggi negara pulau dan kepulauan atau Archipelagic and Island States atau AIS tahun 2023. Didampingi Kapolda Bali Irjen Pol Bagus Putra, Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memimpin dan membuka langsung latihan praoperasi Tribrata Agung 2023. Konferensi tingkat tinggi negara pulau dan kepulauan Archipelagic and Island State atau AIS tahun 2023. Guna tercapainya situasi yang aman dan kondusif di Balai Budaya Girinata Mandala Bali pada Rabu 4 Oktober 2023. Kegiatan internasional KTT AIS merupakan agenda prioritas nasional dan menjadi tanggung jawab TNI serta Polri, bahkan pihak terkait dalam menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan KTT tersebut yang berlangsung pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2023. Pertama, latihan praoperasi itu biasa kita laksanakan menjelang operasi-operasi akan kita lakukan untuk memastikan pertama pengecekan kekuatan ya untuk yang karena ini berada di luar lokasi beberapa satuan kerja yang kita mintakan bergabung, tentunya ini juga menjadi sarana untuk konsolidasi apakah mereka sudah tergabung semua mendarat di Bali gitu ya. Yang kedua, tentunya dukungan-dukungan alat yang kemarin sudah kita rencanakan apakah juga sudah sampai semua di Bali karena pengirimannya berbeda-beda. Nah, yang ketiga, kita ingin memastikan bahwa seluruh anggota yang akan dilibatkan dalam satgas-satgas yang sudah dibentuk menurut struktur organisasi kita memiliki satu pemahaman yang sama dan tentunya nanti akan melihat secara langsung di lapangan. Ya, karena tidak semuanya bertugas dari Bali. Nah, ini penting untuk memastikan kelancaran pada saat nanti pengamanan. Apalagi terlebih lagi kita konsep operasi ini adalah membantu atau BKO di bawah koordinasi rekan-rekan dari TNI karena menyangkut VVIP.
Usai membuka latihan praoperasi Tribrata Agung 2023, Irjen Pol Firman Setiabudi dan Irjen Pol Bagus Putra mengunjungi 91 Command Center ITDC Nusa Dua Bali untuk memastikan Kamsel Tipcar Lantas selama pelaksanaan KTT di Bali tersebut yang sudah terintegrasi melalui Command Center. Tim NTLC Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.